pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Semuanya bisa berkumpul di sini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar ini dengan lancar. Sebelum kita memulai pelajaran, saya cek hadirnya dulu ya. Untuk kelas 3, wanita hadir. Ya, kemudian Mas Bian hadir, kemudian Reva hadir, kemudian Najwa hadir. Ya, untuk kelas 3 semuanya hadir. Untuk kelas 4, ada yang tidak masuk? Ya. Untuk kelas 4 semuanya masuk, dan untuk kelas 3 semua juga masuk. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, untuk kelas 3, tujuan pembelajarannya adalah setelah nanti selesai pembelajaran, kelas 3 diharapkan mampu memahami hubungan antar satuan baku untuk waktu. Kemudian siswa mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan satuan baku untuk waktu. Siswa juga diharapkan mampu menentukan waktu yang meliputi jam, menit, dan juga detik. Untuk kelas 4, setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu memahami pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Kalian juga diharapkan mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, untuk kelas 3 kita akan membaginya menjadi 3 kelompok. Silakan untuk kelas 3 tempat duduknya diatur sesuai dengan kelompok. Jadi membentuk 4 kelompok. Ya, untuk kelas 4, topik pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Saya ingin bertanya, kegiatan apa saja yang biasanya kalian lakukan di lingkungan rumah? Ya, Mas Wandi, ya, mengaji, kemudian membantu orang tua, kemudian membersihkan rumah. Kemudian kegiatan apa saja yang biasanya kalian lakukan di lingkungan sekolah? Ya, Mas Bino, ya, belajar, kemudian bermain di halaman sekolah. Ya, itu yang baru kita bahas adalah hal-hal kegiatan yang kalian biasanya lakukan di rumah dan juga di sekolah. Sekarang tugas kalian, kalian tuliskan hal-hal yang harus dilakukan di lingkungan rumah dan juga di lingkungan sekolah. Silakan dituliskan di buku tulis kalian masing-masing. Untuk kelas 4, untuk kelas 3, ada yang belum mendapatkan kelompok? Ya, semuanya sudah mendapatkan kelompok ya. Sekarang diperhatikan depan. Di depan ada 3 jenis gambar. Silakan lihat. Di sini ada gambar yang pertama, gambar jam analog. Kemudian yang kedua adalah jam asir, dan yang ketiga adalah, yang tahu? Ya, yang ketiga adalah jam digital. Sekarang tugas kalian adalah dalam kelompok kalian diskusikan perbedaan dan juga persamaan dari ketiga jenis jam yang ada di papan tulis. Oke, silahkan didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 15 menit. Untuk kelas 4
ada yang belum selesai menuliskan hal yang harus dilakukan di rumah dan di sekolah. Sudah semua ya? Ya, sudah semua. Sekarang siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Ya, Vino, hal yang dilakukan di rumah yang harus dilakukan ya. Ya, membantu orang tua, kemudian mengerjakan PR, kemudian hal-hal yang harus dilakukan di sekolah, ya, belajar, kemudian apa lagi? Menghormati guru. Ya, jadi hal-hal yang harus kalian lakukan baik itu di rumah maupun di sekolah merupakan suatu kewajiban. Sekarang kalian buka bukunya halaman 32 ya, sudah buka. Di situ kalian baca, kemudian kalian pahami. Setelah itu kalian kelompokkan hal-hal apa saja hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, hak, kemudian kewajiban di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Ya, bisa mulai sekarang untuk membaca dan memahami, kemudian mengelompokkan hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Untuk kelas 3 tadi kita ya sudah selesai, sudah didiskusikan semua tadi ya. Ya, sudah didiskusikan semua mengenai perbedaan dan juga persamaan dari ketiga jenis jam yang ada di papan tulis. Sekarang perbedaan dari ketiga jenis jam tersebut, kelompok silakan diwakili kelompok masing-masing kelompok. Ya, kelompok 4 diwakili Mas Ian ya. Silahkan dibacakan hasil diskusinya untuk perbedaan dari ketiga jenis jam. Ya, jadi perbedaan dari ketiga jenis jam ini untuk jam analog satuan waktunya adalah jam, kemudian ada menit dan juga detik. Kemudian untuk jam digital satuan waktunya adalah jam, kemudian ada menit, dan untuk jam pasir satuannya hanya jam saja. Kemudian untuk persamaan dari ketiga jenis jam yang ada di papan tulis, ya silahkan dari kelompok 1 ya diwakili siapa ya? Diwakili Mbak Nita ya. Ya, dari kelompok 1 diwakili Mbak Nita. Persamaannya apa? Dari ketiga jenis jam. Ya, jadi persamaannya dari ketiga jenis jam tersebut, dari jam analog, kemudian jam pasir, dan ada jam digital, itu sama-sama digunakan sebagai alat untuk mengukur waktu. Nah, sekarang di sini Bapak memiliki jam analog. Nah, sekarang seperti yang tadi sudah kita bahas, pada jam analog ini tadi itu kita membahasnya ada 3 satuan waktu. Yang pertama dari jarum pendek. Jarum yang pendek menentukan jam, kemudian jarum yang agak panjang ini menentukan menit, dan jarum yang kecil dan lebih panjang menentukan detik. Sekarang misalnya saya setel ini
waktunya seperti ini. Ini jam berapa? Untuk menentukan jam, pertama kalian lihat dulu jam pendeknya di mana. Ini jam pendeknya di angka 8, kemudian jam panjangnya di angka 12. Berarti ya tepat sekali, ini jam 8 tepat atau jam 8.00. Misalkan ini saya ubah jam panjangnya di angka 3. Ini jam berapa? Ada yang tahu? Ya, Mbak Widya. Ya, ini jam 8:15. Misalkan lagi saya putar jalurnya ke angka 6. Ini jam berapa? Ya, betul sekali, ini adalah jam 8.30 atau jam 8:30. Ya, jadi untuk penambahan dari dari 12, angka 12 ke 3, kemudian ke 6 dan ke 9 itu berlaku penambahan 15 menit. Kemudian untuk angka 12 ke angka 1, ke angka 2, ke 3 dan seterusnya berlaku penambahan 5 menit. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan saya. Ya, bisa semua ya. Sekarang tugas kalian di sini Bapak memiliki 4 soal. Silahkan dikerjakan dalam kelompoknya. Ya, silahkan, saya beri waktu 15 menit. Sekarang untuk kelas 4. Tadi sudah dibaca ya, sudah dipahami, kemudian dikelompokkan. Ada yang belum selesai? Ya, sudah semua ya, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Mungkin dari anak-anak bisa yang ingin jawabannya, ingin membantu jawabannya, silahkan angkat tangan. Ya, siapa? Wandi, ya. Hak dan kewajiban di rumah. Apa, Wandi? Ya, kewajibannya dulu, kewajibannya. Ya, kewajibannya membantu orang tua. Membantu orang tua. Kemudian apa lagi? Ya, tadi mengerjakan PR. Ya. Mengerjakan PR. Kemudian haknya di rumah apa? Ya, mendapat kasih sayang. Mendapat kasih sayang. Kemudian ya, memperoleh perlindungan. Memperoleh perlindungan. Sekarang hak dan kewajiban di sekolah. Silakan yang ingin menjawab pertanyaan kedua, hak dan kewajiban di sekolah, bisa angkat tangan. Ya, itu kewajibannya dulu. Kewajibannya apa? Ya, belajar. Ya, belajar. Kemudian menghormati guru, ya, bagus sekali. Kemudian haknya ya memperoleh bimbingan. Memperoleh bimbingan. Kemudian ya memperoleh fasilitas sekolah. Memperoleh fasilitas sekolah. Ya, tepat sekali. Kemudian untuk yang nomor 3, hak dan kewajiban di masyarakat. Silakan yang ingin mencoba menjawab, bisa angkat tangan. Iya, Rojikin. Kewajibannya dulu ya, menjaga
lingkungan. Kemudian ya kerja bakti. Kemudian haknya apa? Ya haknya dihormati. Kemudian bebas berpendapat. Ya, bebas berpendapat. Jadi itu adalah hak dan kewajiban kita di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Mungkin dari materi yang telah kita bahas, ada yang ditanyakan? Ya, sambil menunggu pertanyaan. Untuk kelas 3 tadi sudah selesai. Ada yang belum selesai? Ya, sudah selesai semua, alhamdulillah. Untuk nomor 1, siapa yang mau coba? Ini jam berapa? Siapa? Silakan angkat tangan. Ya, alhamdulillah ini jam betul. Jam 08 lebih 00, jam 8 tepat. Kemudian nomor 2, silakan yang mau menjawab angkat tangan. Ya, Najwa, jam berapa? Ya, jam 08.15. Kemudian nomor 3. Ya, nomor 3 ini adalah jam 10 lebih 30. Yang terakhir, siapa yang mau coba? Ya, Cindy. Ya, ini jam berapa? Di sini jarum pendeknya setengah 6, berarti 05 lebih 45. Ya, dari penjelasan dan juga latihan yang sudah kita bahas, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Iya, Wahyu. Oh ya, apabila jarum panjangnya di atas 10, kita menentukan waktunya gimana? Jarum panjang di angka 10. Kita tuliskan dulu. Kemudian jarum panjangnya di mana yuk? Ya, di angka setengah 7. Nah, ini ya. Ini jam berapa? Seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk penambahan dari 12 ke 3, 3 ke 6, dan 6 ke 9 berlaku penambahan 15 menit. Sekarang kita lihat, kalau ini 3, 6, 9, berarti di sini 45 menit. Dan untuk penambahan dari satu angka ke angka berikutnya berlaku 5 menit. Jadi di sini 45 ditambah nambah 5 menit, jadi 50. Berarti jam 06 lebih 50 menit. Ini ya. Ada yang tanyakan lagi? Sudah ya. Oke, untuk kelas 4 ada yang ditanyakan? Iya. Memperoleh pendidikan itu termasuk hak atau kewajiban? Sekarang memperoleh pendidikan itu sesuatu yang harus dilakukan atau sesuatu yang kita terima? Ya, sesuatu yang kita terima berarti memperoleh pendidikan itu adalah merupakan hak. Ya, ada lagi? Silakan dari kelas 4. Mungkin dari kelas 3. Dan tidak ada ya. Kalau nggak ada, sebelum kita mengakhiri pelajaran untuk kelas 3 dibuka bukunya halaman 38. Ya, di situ kalian kerjakan di rumah untuk nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan untuk kelas 4 silakan dibuka bukunya halaman 42. Ya, di situ kalian juga kerjakan latihannya untuk kita diskusikan, kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin saja itu yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.